di Aceh ini ada dua tsunami. Satu tsunami Tuhan, yang kedua tsunami kemanusiaan. Bantuan. Tsunami Tuhan itu telah menghilangkan nyawa, menghilangkan orang-orang yang tinggal, menghilangkan harta benda. Sepertiga Aceh dijilat oleh tsunami, tapi orang Aceh tampil dengan karakter yang kuat. Nandong itu semacam seloka pantun yang untuk mengekspresikan tentang semacam mempotret kronik kehidupan masyarakat sivil, masyarakat baik tentang harapan dan cita-cita, tentang cinta, tentang peruntungan dan nasib, juga tentang kritik sosial. Semuanya diekspresikan dalam bentuk nandong. Jadi itu kesenian itu sudah terjadi berabad, satu abad yang lalu nandong. Ya, nandong itu kesenian bertutur itu secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat sivil. Nah, kalau di Padang itu ada salung, ada pantun. Jadi menceritakan tentang nasihat-nasihat, tentang peruntungan nasib, tentang kehidupan keseharian, juga tentang alam. Bercerita tentang alam. Kenapa? Karena masyarakat Similu yang berada di hamparan samudera 104 mil dari daratan Aceh itu, mereka senantiasa harus mampu menjaga dan mampu berakselerasi dengan alam. Mereka harus mampu membaca tanda-tanda alam, dan semuanya itu diekspresikan dalam bentuk kesenian ataupun kita bertutur tadi. Salah satu lirik dari nandong itu adalah semong. Semong itu suatu ombak laut yang menggulung ke daratan, itu disebut semong. Dan cerita semong itu dikenal Similu ketika sejak semong pertama tahun 1907, dan kemudian ini menjadi konvensi wasiat secara terus menerus diberikan kepada anak-anak Similu tentang semong. Jadi nandong semong itu misalnya di salah satu liriknya begini: kalau linon memali uwi surik saudi mihawal kanomesnya tinggi besang semong kahani, kalau gempanya kuat air laut surut sekali dan carilah tempat kalian yang tinggi. Semong atau tsunami itu namanya, datang namanya. Ini menjadi ingatan kolektif anak-anak Similu zaman dulu. Dan itu sebenarnya tidak diceritakan tentang cerita semong sendiri, tidak diceritakan dalam nandong, tapi dia diceritakan dalam inafi. Inafi itu semacam cerita bertutur yang oleh orang-orang tua ketika menghabiskan waktu, misalnya sambil mencongkel kelapa, sambil menganyam tikar, antene dan menceritakan tentang bagaimana peristiwa semong. Nah, jadi ini wasiat secara ini tidak tertulis, yang kemudian itu dihafal betul oleh anak-anak Similu zaman dulu. Ya, ada lewat tarian, itu tarian yang sudah dikonversi dengan tarian tradisional. Misalnya ada tarian di sana, tarian baru itu, tarian kreatif itu namanya aloha. Kemudian ada tari gelombang, itu lebih kemudian tari cikambang, itu tarian. Tapi nandong pantun-pantun ini, pantun-pantun nasihat, pantun-pantun ingatan, pantun-pantun tentang keadaan alam semesta alam itu selalu diciptakan di dalam itu sebagai lirik. Kenapa? Karena bahwa manusia sebagai mikrokosmos, sebagai bagian dari alam, tapi juga dia makrokosmos.
manusia dihadirkan Tuhan itu untuk mengantarkan setiap ciptaannya mencapai tujuan mereka masing-masing. Maka manusia sebagai wakil Tuhan di bumi, dia harus mampu membaca tanda itu, mampu mengelola itu. Jadi itu oleh karenanya bagi orang-orang Semeru, alam itu bukan bencana, bukan suatu hal yang menakutkan. Jadi semua gempa, kemudian banjir, longsor ataupun itu bukan bencana, tapi dia dianggap bencana ketika manusia berada di dalam. Oleh karenanya manusia sebagai harus bersahabat, harus mampu membaca tanda-tanda itu, tanda-tanda alam, tanda-tanda namanya di waskita. Kenapa? Karena orang Semeru tidak punya pengetahuan tentang BMKG, tidak punya pengetahuan tentang astronomi, tapi mereka bisa membaca tanda itu. Ya, misalnya masyarakat ketika misalnya ada anai-anai, ada burung camar yang biasanya dia terbang tapi kemudian dia terbang secara tidak beraturan dari laut ke daratan, itu berarti ada sesuatu ada di laut. Ketika anai-anai atau semut naik ke pohon secara sporadis, itu ada apa di dalam tanah? Ini yang harus bisa dibaca oleh tanda oleh orang-orang. Nah, itulah kemudian ingatan kolektif ini kemudian terus dia mengental di dalam setiap pikiran anak Semeru. Maka ketika 2004 itu nyaris tidak ada korban, hanya 7 orang dan 4 orang meninggal bukan karena gempa, bukan karena semong, tapi karena usul. Tradisi kesenian Nanong itu tradisi yang menjadi perekat interkultural masyarakat Semeru. Jadi ini dia terus eksis di dalam masyarakat. Tapi kemudian lirik-liriknya itu yang diubah. Sesungguhnya inilah yang terjadi hari ini. Nilai-nilai itu seperti menjadi terdegradasi. Nilai-nilai lokalis seharusnya ini yang menjadi lokal wisdom itu yang harus dipertahankan. Misalnya tentang bagaimana membangun asosiasi dengan alam tadi. Ya. Menurut saya nilai-nilai itu bukan hilang, tapi tergerus oleh perkembangan zaman. Kenapa? Karena ada arus modern, terutama itu pasca tsunami, pasca semong itu. Di Aceh itu terjadi 3 F. Jadi fashion, food, dan faith. Jadi berubah seluruh paradigma masyarakat. Jadi kalau dulu hanya misalnya makan pisang goreng, mereka makan hari ini hamburger. Kalau dulu hanya makanan yang mie calu, sekarang sudah menjadi spaghetti. Jadi nilai makanan begitu juga dalam pergaulan. Dulu masyarakat Aceh sangat kental dengan tradisi adatnya itu. Dulu kita susah untuk mencari seorang perempuan yang duduk di warung kopi ketika sedang saat sholat misalnya. Tapi hari ini justru sebaliknya. Ini tradisi yang ini tampaknya itu yang saya katakan terjadi degradasi. Bagaimana membangun kesadaran personal? Jadi kesadaran personal dan mondial itu penting untuk mengangkat kembali tradisi. Tapi juga bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini yang selama ini hilang. Misalnya di dalam nomenklatur yang kita gunakan tidak lagi menggunakan nomenklatur khas Acehnya. Jadi kita kemudian kehilangan identitas. Bahwa arus perubahan itu tidak bisa kita bendung, langit tidak bisa kita bendung. Tapi bagaimana kita mampu membentengi, memfilter kita dalam karakteristik Aceh sendiri. Dan pernah saya katakan di Aceh ini ada 2 tsunami. Satu tsunami Tuhan, yang kedua tsunami kemanusiaan. Tsunami Tuhan itu telah menghilangkan nyawa, menghilangkan orang-orang yang pintar, menghilangkan harta benda. Sepertiga Aceh dijilat oleh tsunami, tapi orang Aceh tampil dengan karakter yang kuat. Bagaimana membangun kesetiaan ketika tsunami itu beberapa hari tsunami. Orang-orang Aceh masih menyediakan 1 mangkok Indomie dan Aqua di depan rumahnya.
karena siapa tahu orang-orang akan lewat itu. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian terjadi datang bantuan dari solidaritas dunia, dan Aceh menjadi kampung dunia. 148 negara berkumpul di sini. Kemudian mulailah terus karakteris ini, karakter ini yang kemudian tidak pernah dibangun, coba dibingkai oleh pemerintah. Dan sesungguhnya saya katakan Semong itu adalah cara Tuhan atau kerinduan laut kepada daratan. Jadi Semong itu kerinduan laut kepada daratan. Kenapa? Karena laut berpuluh-puluh tahun kita hidup di sana, kita saling media, kita buang sampah, kita aniaya dia, tapi dia sabar. Tapi 15 menit ya rindu ke laut, ke darat, kita jadi puas. Dan apa yang terjadi tsunami itu semua yang dijilati oleh Semong itu adalah wilayah-wilayah, sebenarnya itu wilayah-wilayah laut. Misalnya di Pekanbadak, di daerah di sepanjang bibir pantai di Aceh itu dulu adalah wilayah-wilayah laut. Jadi laut itu rindu dia. Kenapa ada perahu di atas rumah? Itu dulu di Penayung itu tempat laut gitu. Jadi sebenarnya pengulangan kembali. Jadi alam itu tidak bisa kita salahkan, karena alam itu dia merawat dirinya, melakukan bonding terhadap diri. Jadi dia terus begitu cara merawatnya. Tapi bagaimana kita mampu manusia membaca tanda-tanda itu, tanda-tanda alam itu? Itulah manusia sebagai wakil Tuhan. Saya tidak bukan wakil, sebagai pengganti Tuhan.